Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, kembali Kak Furkan berbagi informasi yang up to date ya seputar tentunya P3K 2024 ya. Di sini ada sedikit problema ya Bapak Ibu ya. Ternyata ini ada kabar memang anggaran sudah siap pengangkatan P3K 2024 CPNS nggak pakai lama. Tetapi tahukah Bapak Ibu di beberapa daerah itu memang ada sedikit kesro ya, maksudnya ada yang tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya di sini di Konawe itu terjadi kerusuhan ya di honorer. Karena apa? Karena memang terjadi anggarannya tidak ada atau gimana ya Bapak Ibu. Coba kita sepil beritanya dari Kompas ya Bapak Ibu ya, coba. Nawe berujung ricuh. Pengunjuk rasa menuntut hasil pemeriksaan dugaan maladministrasi Oke, maladministrasi Bapak Ibu ya di Konawe ini sangat ricuh. Ini ada unjuk rasa tenaga honorer ya. Nah, ini kan bertentangan dari berita tadi yang ternyata anggaran sudah siap. Ternyata penerimaan tidak semua P3K daerah tahap ya yang 1 menyiapkan Kabupaten anggaran tersebut. Konawe. Aksi saling dorong antara pendemo dan aparat kepolisian dibantu Satpol PP tak terhindarkan. Kericuhan dipicu Kepala Inspektorat yang tengah menemui pendemo. Mereka enggan membuka hasil pemeriksaan dugaan maladministrasi penerimaan 500 lebih. Ini perlu diproses Bapak Ibu ya karena di sini memang ada ketidaktransparansian di seleksi P3K ini di daerah Konawe, Sulawesi Tenggara. Jadi di sini ada tenaga honorer yang tidak terima ya. Tentunya protes honorer tidak aktif itu ternyata lolos P3K. Ini kan suatu kontradiksi dari seleksi yang harus jujur dan transparan ya Bapak Ibu ya. Ini harus diproses seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 Kabupaten Konawe. Menurut Inspektorat Konawe, hasil pemeriksaan tidak boleh dibocorkan ke publik dengan alasan akan menyalahi aturan perundangan. Wakil Bupati Konawe datang menemui massa pendemo. Jika terbukti ada yang menyalahi aturan, pemerintah daerah akan mengambil sikap tegas. Kalau kemarin mereka laporkan rilis di berita. Oke, di sini memang harus diproses secara tegas ya Bapak Ibu ya, karena kenapa kok honorer tidak aktif itu malah terdata ya kan, lolos di P3K. Ini kan semacam ketidakadilan ini harus diluruskan ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga saja nanti teman-teman dari pejabat pembina kepegawaian ya PPK ini bisa memproses kasus-kasus seperti ini di beberapa daerah karena kasus-kasus seperti ini yang mengakibatkan anggaran itu kayak membengkak gitu Bapak Ibu ya karena ada ketidaksesuaian antara kuota P3K di suatu daerah dan anggaran yang disediakan karena itu tadi teman-teman yang sudah tidak terdaftar kok malah lulus. Kasihan yang teman-teman sudah antri kan Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu ada kurang lebih 500 orang. Nah, pertanyaannya pada saat kami konfirmasi ulang tadi dengan data yang telah mereka keluarkan bahwa sudah kurang lebih 500 orang, kurang lebih 500 orang itu yang layak untuk ditemiskan, mereka tidak berani juga menyampaikan secara real data itu. Setelah kami bertanya iya atau tidak. Oke, ketidaksesuaian dengan data realnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus diberantas. Nah, berkaitan dengan itu, di sini memang ada beberapa yang sudah siap ya menyiapkan anggaran ya. Di samping dari ada beberapa masalah ya di berbagai daerah, ternyata ada yang anggaran itu ternyata sudah siap pengangkatan P3K 2024 dan CPNS nggak pakai lama. Ini daerah mana? Coba kita coverkan sepilkan ya Bapak Ibu ya. Tentunya ini ada kabar gembira dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya atau Pemprov Kaltim. Ternyata Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kaltim itu menyatakan siap untuk menuntaskan proses pengangkatan P3K 2024 dan CPNS 2024 sesuai target pemerintah pusat. Alhamdulillah. Diketahui pengangkatan CPNS 2024 paling lambat Juni 2025. Adapun pengangkatan P3K 2024 ini paling telat itu Oktober 2025. Jadi ada sedikit percepatan yang dilakukan oleh pemerintah awalnya Maret 2026, ternyata di sini Oktober 2025.
Bahkan Kepala BKD Kaltim Bapak Denny Sutrisno ini juga mengungkapkan Bapak Ibu ya, pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi atau rakor dengan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Menpan RB, serta Kepala BKN terkait jadwal penetapan nomor induk pegawai bagi P3K paling lambat 10 September 2025 dan penetapan NIP CPNS paling lambat 10 Mei 2025. Tentunya ini ada pernyataan, kami berkomitmen penuh untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengangkatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ujar Bapak Denny di Kamis kemarin ya, 20 Maret 2025. Tentunya beliau ini menjelaskan juga saat ini proses pengangkatan CPNS dan P3K masih dalam tahap penetapan NIP. Tentunya teman-teman bisa cek progres di Mola ya, aplikasi Mola BKN, ataupun mengikuti atau memfollow up Instagramnya BKD yang Bapak Ibu ikuti tentunya Bapak Ibu ya. Sementara itu untuk pengangkatan P3K tahap 2 masih menunggu pelaksanaan seleksi kompetensi yang menggunakan CAT pada 17 April mendatang. Sudah hari raya Bapak Ibu ya. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses berjalannya itu lancar dan tepat waktu. Meskipun ada beberapa daerah tadi yang agak sedikit tidak sesuai ya, karena teman-teman yang notabene tidak aktif itu malah lolos ya kan, seperti itu. Ya, sementara itu Sekda atau Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Sri Wahyuni ini juga menegaskan bahwa dari segi anggaran Kaltim sudah siap. Alhamdulillah. Menurut dia, estimasi pembiayaan dari APBD 2025 masih berada di bawah 30% dari total belanja pegawai yang telah dianggarkan. Kami telah menghitung dengan cermat kebutuhan anggaran termasuk jumlah P3K yang akan diangkat. Secara finansial kami sangat siap. Alhamdulillah. Bahkan Ibu Sri Wahyuni ini yang merupakan sekda ini menjelaskan APBD Kaltim itu disepakati 21 triliun, diantaranya 9,5 ini dialokasikan untuk belanja pegawai, barang, jasa, hibah, serta bantuan sosial. Dikatakan juga bahwa alokasi anggaran tersebut masih cukup memadai untuk membiayai pengangkatan P3K. Bahkan setelah dilakukan efisiensi dan refocusing anggaran, kami telah melakukan perhitungan yang matang dan memastikan bahwa anggaran yang ada itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pengangkatan P3K pada ujarnya. Oke, nah kemudian teman-teman bisa follow up di Instagramnya masing-masing BKN ya, masing-masing kanrek maksudnya Bapak Ibu ya. Tentunya di sini misalkan Kak Urkon Pak sepilkan ini ada Kanlek 8 kalau nggak salah ya, itu sudah update kemarin ya. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini Kanlek 8 ya Bapak Ibu ya, ini terakhir update 19 Maret ya kan 2025. Ini regional 8. Jadi kemarin banyak yang tanya ya, ini Sumatera Utara Bang. Nah, itu memang berdasarkan Kanrek. Jadi teman-teman kalau Sumatera itu kayaknya Kanrek 8 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini atau Kanlek 7 ya. Ini rata-rata daerah Kalimantan. Tentunya Kalimantan di sini memang masih banyak yang belum ya Bapak Ibu ya. Coba kita sepilkan. Di sini ada Kabupaten Kutai Barat saja ini cuma 0,0% ya yang masuk ya. Usul masuknya ini baru 0 ya kan, rata-rata 0, jadi memang belum, kayaknya ini diselesaikan sesudah hari raya kayaknya Bapak Ibu ya, karena memang banyak yang belum masuk ya Bapak Ibu. Berau, Nunukan, nah ini bahkan yang BTS instansi ini cukup banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang Palangkaraya sudah 100% ya Bapak Ibu ya, masuk 77. Di sini masuk BKN sudah ACC BKN 100% ya. Ini 13%. Nah, ini yang 100% cukup banyak ya Bapak Ibu ya, Kota Waringin Barat. Kemudian ada pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Ada di sini Banjarbaru juga 100%. Nah, ini 99% hampir Bapak Ibu ya. Kabupaten Berau ini 99%. Nah, ini Banjarmasin 100%, Balangan 100%, Seruyan ini juga 100%. Rata-rata memang sudah 100% yang bawah-bawah ya. Ini ada beberapa pertanyaan, P3K teknis Provinsi Kalimantan Utara kenapa belum ada ya Min? Memang antri ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ditunggu saja ya, dipantau saja Bapak Ibu ya. Dari 1 Februari sampai dengan 19 Maret Provinsi Kalimantan masih belum kelihatan. Ya memang masih proses Bapak Ibu ya. Bulungan, Nakes Pemprov kok belum ada progres. Oke, NHSN Barut 0% masih ada ya Barut ya. Oke, jadi memang dipantau saja, atau teman-teman bisa cek secara mandiri ya di aplikasi Molanya BKN.
Jadi di situ nanti langsung terpantau jelas ya NIP PPK-nya Bapak Ibu nanti sudah sampai apa? Sudah sampai pengusulan NIP atau Pertek. Nanti kelihatan ya di Melo. Ini tanda tangan Pertek kok di Mola. Ini berarti memang belum di-update ya Instagramnya. Jadi memang lebih enak cek di Mola BKN saja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini. Nah, tentunya teman-teman wajib cek pantau terus ya penetapan NIP. Ini tenaga teknis ya. Untuk tenaga kesehatan, tenaga guru juga masih ada. Oke, seperti itu dulu mungkin informasi dari Kak Purkon ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Stay tune aja di channelnya Kak Purkon karena ada informasi-informasi penting yang berguna bagi Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia tentunya ya. Salam semangat terus dari Kak Purkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.